warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktu Bapak Ilham Hadi. Dia kan Bapak Ilham namanya Bapak. Iya. Mungkin saya ingin observasi di sekolah Bapak ini, yaitu SDN Negeri 22 Talu Ayu Putih yang beralamat di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Mungkin saya minta waktu kepada Bapak, waktu sebentar. Ada perkuliahan saya, yaitu perkuliahan mata kuliahnya Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Mungkin baik, perkenalkan, nama saya Ari Mustaqim dari mahasiswa YN Batu Sangkar yang insya Allah sebentar lagi menjadi WIN yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum. Baik, mungkin saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan pendidikan olahraga di sekolah Bapak ini. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Ananda, dari Arif. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Yaitu pertanyaan yang pertama itu mengenai perkembangan olahraga di sekolah Bapak ini. Sangat penting diajarkannya. Walaupun di masa pandemik sekarang kan udah 2 tahun pandemik mengguncang dunia kita kan Bapak. Gimana cara yang mengharuskan kita untuk tidak berkerumunan Bapak di saat olahraga Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan Bapak. Oke, baik, saudara Mustaqim. Bapak ingin menjawab pertanyaan dari saudara. Jadi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari siswa di masa sekarang ini. Karena dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan praktek olahraga, siswa dapat membentengi diri, salah satunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah coronavirus. Dengan olahraga yang teratur menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian dari PHBS merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi ini, terutama pada interaksi dan durasi, sedang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat mengakibatkan imunosupresi atau menurun imunitas tubuh. Pertanyaan selanjutnya itu Bapak, bagaimana kendala dalam pola pengajaran yang Bapak ajari di masa pandemik sekarang yang mengutamakan di rumah saja Bapak? Kan ada pemerintah melarang kita untuk berkerumun Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi Bapak. Oke, baik, Bapak sedikit menjawab. Itu menurut Bapak, pola pembelajaran di rumah pastinya memiliki tantangan tersendiri, terutama untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah tentunya harus mampu untuk meningkatkan tahap kebugaran siswa, keterampilan motorik dan nilai-nilai yang mencakup aspek kognitif dan sosial, sehingga materi pembelajaran harus disusun ulang secara seksama agar pengalaman belajar pendidikan jasmani didapat oleh siswa-siswi namun disesuaikan dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran siswa di rumah. Jadi ada beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi bersama beberapa guru pendidikan jasmani olahraga terkait dengan apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengajaran dalam pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan selama ini. Beberapa guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mendapatkan beberapa kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh yang mereka laksanakan. Kendala umum yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh diantaranya yang pertama, fasilitas media mengajar elektronika, komputer, laptop, HP Android ini tidak semua siswa yang memiliki. Yang kedua, tidak semua siswa mampu mengakses internet atau tidak memiliki paket data. Yang ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik berbentuk virtual
dan software dengan baik atau gaptek. Yang keempat, background guru yang pendidikannya tidak linear untuk mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, namun mendadak jadi guru penjas olahraga dan kesehatan menjadi sebuah kendala karena sebagian dari mereka kurang memahami pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahkan menganggap pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang tidak dianggap penting. Yang keenam, akses internet yang terbatas di tiap-tiap wilayah karena secara geografis Kabupaten Sulawesi Selatan merupakan daerah pegunungan yang infrastrukturnya masih tertinggal dari wilayah lainnya. Yang ketujuh, sejauh ini guru penjas juga kebingungan memilih dan memanfaatkan platform teknologi atau online learning yang dapat memenuhi pengajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi jika guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tidak dapat beradaptasi dengan cepat dalam meningkatkan rintangan tersebut, prestasi akademik siswa sudah pasti akan terpengaruh. Bahkan kekhawatiran para ahli pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan akan ancaman kekurangan gerak yang dapat menimbulkan masalah kebugaran dan berbagai macam penyakit pun akan menderita untuk anak-anak kita. Mungkin sekian. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak yaitu mengenai bagaimana pola pengajaran yang Bapak berikan kepada murid Bapak di waktu di belajar di pribadi Bapak, gimana cara mengajarnya kepada murid Bapak tersebut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, jadi sebagai seorang guru, kami dari SDN 22 Teluk Air Putih tetap dapat melakukan pembelajaran secara kreatif meskipun peserta didik berada di rumah masing-masing. Dalam setiap pembelajarannya, guru melakukan pembahasan mengenai kesehatan dan kebugaran jasmani. Kemudian guru mewajibkan peserta didiknya untuk melakukan latihan fisik sederhana yang dapat dilakukan di rumah selama 30 menit. Dengan diawali dengan peregangan statis dan dinamis. Latihan fisik tersebut bervariasi antara push up, sit up, dan plank skipping, jogging, bermain badminton, bermain tenis meja, senam irama, bersepeda, naik turun tangga, dan lain-lain. Jadi latihan fisik ini dilakukan guna untuk menjaga daya tahan tubuh dan imunitas peserta didik agar tetap sehat dan bugar agar terhindar dari COVID-19. Jadi dengan kreativitas dan antusiasme yang dimiliki peserta didik, kami meminta peserta didik untuk merekam kegiatan latihan fisik mereka. Ternyata peserta didik tak hanya sekedar merekam, namun mereka menambahkan musik dengan berbagai efek sehingga videonya terlihat lebih menarik dan menjadi ajakan bagi teman-teman di sosial medianya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, itu mengenai bagaimana cara siswa Bapak berolahraga walaupun secara online Bapak. Baik, saudara Mustaqim. Jadi kegiatan olahraga yang dilakukan secara online juga berjalan efektif selama seperti pembelajaran yang saya lakukan sebelum pandemi ini. Jadi saya selaku guru pendidikan olahraga di SDN 22 Teluk Air Putih, guru dan murid melakukan video konferensi untuk berolahraga bersama. Menurut saya, makan proses belajar online, olahraga dilakukan dalam beberapa kegiatan, antara lain seperti mempraktekkan gerakan senam dan melakukan refleksi setiap kali selesai melakukan kegiatan olahraga ada di rumah. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya yaitu apakah hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa dalam pengajaran olahraga secara online sekarang Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan Bapak. Baik, jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu keterlibatan orang tua ketika dalam proses belajar dari rumah. Jadi orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh
peran orang tua tentu sangat besar sekali, sebab guru tidak bisa mengawasi secara maksimal, maka peran orang tua sangat besar dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Dalam melakukan pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Iya, Pak. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Iya. Poin yang ketiga yaitu penerapan hidup sehat mata. Jadi pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat, karena dalam pokok materi dasar langsung tentang kehidupan pola hidup sehat. Iya. Ini sangat berguna sekali pada masa pandemi COVID sekarang ini. Jadi semua orang harus sehat tentu agar terhindar dari COVID-19. Iya. Poin yang keempat yaitu aspek efektif. Iya. Namun yang tak kalah penting ialah aspek efektif. Aspek ini sangat baik. Iya. Oke. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak, itu mengenai apakah kendala yang benar-benar terjadi di masa sekarang Bapak itu kan dirasakan dalam pembelajaran online saat ini. Pandemi kan lebih mengangkat lebih tinggi sekarang Pak. Itu pendidikan olahraga ini khususnya Bapak seorang guru apa Bapak? Iya. Baik. Saya akan menjawab melalui Ya. hal yang dianggap kendala berat dalam pembelajaran online. Ya. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan kompetisi guru dan pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Iya. Yang kedua, keterbatasan kuota atau paket data. Yang ketiga, realisasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integrasi. Ya. Mungkin selanjutnya Pak, pertanyaannya, apakah harapan Bapak untuk pembelajaran pendidikan olahraga khususnya di saat pandemi sekarang Pak? Jadi Harapan Bapak. Harapan Bapak ada dua. Yang pertama, berharap hendaknya diadakan lagi pembelajaran tatap muka, Iya. walaupun diadakan secara separuh ya. Yang kedua, saya mengungkapkan bahwa sulitnya dalam pengajaran olahraga secara online karena banyaknya kekurangan sarana dan prasarana. Iya. Mungkin terima kasih waktu Bapak. Mungkin di waktu pandemi sekarang mungkin olahraganya tidak terakurat Bapak. Soalnya kan ya terkendala kadang-kadang kan gimana tuh jaringan, walaupun kita memilih pembelajarannya itu melalui daring, melalui HP kan Bapak, mungkin kan tidak banyak siswanya yang jaringannya maksimal di rumahnya Bapak. Mungkin berarti diambil dari kesimpulannya Pak, bahwasanya pembelajaran online sekarang mengenai pembelajaran pendidikan olahraga tidak terakurat Bapak. Terima kasih waktunya Bapak. Mungkin memuaskan hasil atau observasi kami. Mudah-mudahan alhamdulillah memuaskan nilai kami. Terima kasih Bapak waktunya Bapak. Terima kasih. Kami mungkin pulang lagi ke Langsung pulang ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.